kita kali ini akan membahas tentang profesionalisme, tapi sebelum itu pasti kita harus kenalan dulu dong sama soal tentang profesionalisme. Pasti ini sangat familiar sekali di telinga teman-teman, karena untuk kaum pekerja seperti kita, mungkin ada budak korporat, tapi jangan, kita kan calon PNS ya teman-teman. Pasti tahu banget tentang profesionalisme, karena ini adalah sikap kita sehari-hari di tempat kerja. Nah, bagi kalian yang belum tahu, apa sih soal profesionalisme? Ini adalah materi tes yang dimaknai sebagai sikap mental dalam komitmen kita untuk bekerja sebagai orang yang mengemban suatu profesi ataupun amanah supaya kita senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kemampuan kita sesuai aturan dan juga etika yang berlaku. Jadi, sebetulnya profesional berkaitan dengan sikap kompeten, integritas, dan amanah kita untuk mengemban suatu pekerjaan. Nah, bagaimana cara kita memilih jawaban yang tepat untuk soal profesionalisme? Sebetulnya ini ada kaitannya juga dengan jejaring kerja teman-teman, tetapi lebih bagaimana cara kita mengelola pekerjaan berdasarkan kemampuan kita. Nah, pertama ada memprioritaskan deadline. Untuk orang yang suka menunda-nunda pekerjaan, profesionalisme pasti kurang cocok ya. Karena kita harus punya sikap yang cepat tanggap dan juga mengusahakan yang terbaik agar deadline kita terpenuhi tepat waktu. Atau mungkin sebelum waktunya bisa lebih baik lagi. Yang kedua, mengikuti instruksi atasan. Selama atasan memberikan perintah yang masuk akal, tidak melanggar aturan, ataupun tidak berusaha memberatkan kita, maka itu boleh kita lakukan dengan senang hati dan rasa profesionalitas yang tinggi. Karena mengikuti instruksi atasan menunjukkan bahwa kita kompeten dan amanah terhadap perintah. Yang ketiga, kerja tuntas dan maksimal. Orang yang kerjanya setengah-setengah jangan disebut profesional, karena pastinya orang yang kompeten dan punya integritas tinggi mengerjakan semua tugasnya secara tuntas dan maksimal. Yang keempat, tidak merepotkan rekan untuk tugas. Orang yang ketergantungan dengan bantuan orang lain biasanya tidak bisa mandiri dan juga akan sulit mengerjakan tugas individu. Oleh sebab itu, harus punya kesadaran bahwa jangan merepotkan orang lain. Yang kelima, tidak bergosip atau mengobrol di jam kerja. Wah, kok ini masuk ke dalam profesionalisme? Padahal kan sikap sosial. Kenapa demikian? Supaya tetap menjaga kemampuan kita dan fokus kita saat bekerja, jangan sampai terdistraksi dengan hal-hal yang tidak baik. Karena walaupun sepele, tapi akan berakibat fatal juga ya, kalau misalkan ketergantungan. Lalu, akui kesalahan dan memperbaikinya. Orang yang profesional saat bersalah pasti akan minta maaf lebih dulu dan mengakuinya dan tentunya berusaha lebih baik. Bukan hanya menjelaskan bahwa saya minta maaf, tapi sebetulnya saya tidak sengaja sih melakukan hal ini. Justru itu adalah pembelaan diri dan tidak berusaha meminta maaf dengan tulus. Jangan demikian ya, teman-teman. Lalu memisahkan masalah pribadi dan pekerjaan. Urusan percintaan juga harus dipisahkan, teman-teman, karena dalam pekerjaan yang difokuskan adalah cara kita mengelola tugas tersebut dengan baik dan mengerjakannya sampai tuntas. Jangan sampai urusan dan masalah pribadi kita justru mempengaruhi dan juga mengesampingkan urusan pekerjaan. Yang terakhir, tetap bijak dan kompeten menangani situasi. Responsif dan proaktif juga menjadi kategori penting bagaimana menentukan jawaban yang tepat untuk profesionalisme. Oke, itu adalah hal-hal yang bisa teman-teman pelajari dan pahami supaya mendapat jawaban yang tepat, dan kita akan belajar bagaimana mengimplementasikan hal-hal yang sudah kita jelaskan tadi di soal-soal yang akan kita bahas. Perusahaan Anda menghadapi masalah tuntutan hukum yang dilayangkan oleh perusahaan yang dulu menjalin kerjasama. Anda hanyalah pegawai biasa dan tidak punya wewenang besar atau kapasitas dalam mengurus masalah ini. Tapi Anda ingin bermanfaat bagi perusahaan. Apa yang akan Anda lakukan? Jarang sekali ketika seorang pegawai tidak punya wewenang atau tidak punya keterlibatan dalam suatu masalah justru ingin ikut bermanfaat. Ya, jarang sekali ya teman-teman, tapi ini soal loh. Nah, kita harus seperti apa? Walaupun kita tidak punya kapasitas, tapi kan tetap ingin punya kontribusi ya. Namun disesuaikan lagi posisi dan wewenang kita. Jangan sampai melampaui batas. Nah, untuk opsi yang A, baiknya diam saja dan berusaha mencari informasi relevan soal masalah ini karena posisi saya tidak berbuat banyak. Dalam aspek profesionalisme, bertindaklah sesuai kapasitas, posisi, dan tanggung jawab kita. Sebetulnya diam saja ya, wajar ya teman-teman, karena kita tidak punya wewenang lebih dan tetap berusaha mencari informasi relevan
untuk tahu updatean masalahnya seperti apa. Tapi ada jawaban yang lebih proaktif lagi dibandingkan opsi yang A. Kita lihat untuk opsi B, bicara pada atasan untuk bisa terlibat dalam masalah ini dan memberikan kontribusi karena yakin bisa menanganinya. Wah, kalau yakin bisa menanganinya, pasti atasan sudah bisa menilai kita dong di awal. Padahal dijelaskan bahwa kita adalah pegawai yang biasa dan tidak punya wewenang atau kapasitas yang lebih untuk mengurus masalah ini. Jadi minta terlibat untuk sesuatu yang bukan hak kita dan bukan kapasitasnya itu justru melampaui batas teman-teman dan akan kurang profesional. Untuk opsi C, menyerahkan semua masalah ini dan percaya pada atasan sebagai bentuk dukungan dan loyalitas saya agar masalahnya segera usai. Pastinya kita ingin masalahnya segera usai dan supaya atasan saya merasa tenang dan merasa baik-baik saja, maka posisi saya akan selalu mendukungnya dan memberikan bantuan secara moral. Nah, ini adalah sikap yang baik ya teman-teman, karena setidaknya kita menempatkan loyalitas kita pada atasan sebagai bentuk dukungan. Tapi ternyata ada jawaban yang lebih baik lagi. Untuk opsi D, coba kita lihat. Tetap fokus bekerja seperti biasa, tapi tetap mencari informasi mengenai masalah dan siap membantu bila atasan memberi instruksi. Oke, ingat teman-teman, untuk aspek profesionalisme, sikap kita harus selalu fokus pada pekerjaan dan jangan sampai terdistraksi dengan hal-hal yang tidak pasti atau yang bukan wewenang kita. Untuk opsi D, ternyata poinnya besar nih, 5, karena kita bertindak tepat sesuai posisi kita dan juga profesional, tidak berusaha melampaui batas, dan tentunya tetap mencari informasi untuk masalah ini. Tapi poin plusnya lagi, kita tetap sigap membantu apabila memang atasan membutuhkan kita. Jadi tidak sekadar diam, tidak sekadar hanya cari informasi saja, tapi punya kesigapan diri. Sedangkan opsi E, poinnya 4, lumayan nih. Agar saya tetap bermanfaat bagi perusahaan, saya harus bisa fokus bekerja dan tidak terdistraksi keadaan. Sama-sama berorientasi pada tugas dan pekerjaan saya, tapi tidak ada kesigapan untuk membantu apabila dibutuhkan. Jadi profesionalitas yang lebih tinggi ditentukan di posisi yang D ya, teman-teman. Baik, kita pindah lagi ya ke slide berikutnya nih, masih tentang contoh profesionalisme. Seorang pegawai datang pada Anda dan minta masukan terkait pekerjaan di timnya. Tentu Anda bersedia, tapi ternyata kendala kerjanya juga disebabkan oleh sikapnya secara pribadi dan menyebabkan anggota lain kurang menyukainya. Apa yang akan Anda lakukan? Ini sebetulnya akan membuat kita bertanya-tanya sebagai atasan, agak bingung ya. Sebetulnya mau jujur, tapi takut sakit hati, tapi kalaupun tidak jujur, ya tidak akan ada perbaikan. Karena kalau misalkan pekerjaan kita rusak ataupun tidak berjalan lancar karena sikap pribadi, sebetulnya akan sulit diberitahu karena orang tersebut akan merasa, tidak kok, sikap saya tidak demikian, saya justru sudah profesional dan sangat baik. Ada mungkin yang demikian ya, teman-teman. Nah, kita lihat, karena posisinya sebagai atasan, berarti harus punya sikap yang tegas dan bijak. A. Berterus terang bahwa sikapnya menjadi penyebab masalah kerjanya dan ia harus introspeksi diri. Baik, karena sikapnya mungkin kurang baik dan kurang disukai, kita harus terus terang dan minta ia refleksi diri apa sih kesalahannya dan apa yang harus diperbaiki. Coba, menurut teman-teman, apakah ini jawaban yang paling tepat? Kita beri setengah dulu, kalau misalkan jawaban lainnya tidak ada yang lebih baik, berarti untuk opsi A, poinnya 5 ya. Yang B, bicara jujur soal sikapnya dengan pendekatan tepat dan memberi masukan yang sesuai. Wah, ternyata teman-teman, ada yang sedikit plot twist untuk opsi yang B. Kita lingkari di sini, jujur dan terus terang sebetulnya sama-sama transparan. Tapi kita berusaha memberi masukan yang sesuai. Berbeda dengan hanya minta introspeksi diri, hanya menghimbau. Coba kamu introspeksi diri, lihat kesalahan kamu seperti apa. Ada beberapa orang yang akan menyadari kesalahannya, tapi ada juga orang yang mungkin abai dan merasa sudah cukup baik. Nah, dengan memberikan masukan atau nasihat yang sesuai, justru akan lebih membantu daripada sekedar menghimbau untuk introspeksi diri. Jadi untuk opsi yang B, poinnya ternyata 5, teman-teman. Untuk yang C, memberitahunya strategi kerjasama yang baik agar bisa mencapai hasil yang maksimal. Baik, di sini sebetulnya berorientasi pada pekerjaan, tapi bagaimana dengan sikap pribadinya? Cukup relevan sih, karena kita juga berusaha memberikan masukan yang baik untuk pekerjaan dan bagaimana strategi yang sesuai agar stabil nih tugasnya.
tapi kan tidak berusaha jujur atas masalah yang sebenarnya terjadi. Nah, untuk opsi D, mengatakan apa adanya bahwa sifatnya secara pribadi memang kurang baik untuk ada di tim. Kejujuran itu memang pahit dan menyulitkan ya, teman-teman. Sebetulnya sih, sebagai atasan, bisa saja diterima sebagai tindakan yang wajar apabila kita bicara demikian. Tapi justru lebih bermanfaat lagi bagi orang tersebut supaya ia sadar akan kekurangannya dan kita juga bertindak bijak sebagai seorang atasan. Bukan hanya mengatakan, wah kamu sifatnya jelek sekali, tidak disukai orang lain, dan lain sebagainya. Nah itu justru hanya mengatakan faktanya tanpa berusaha memberikan kritik yang membangun. Sedangkan untuk opsi E, poinnya satu banget ini. Kenapa ya? Minta rekan-rekannya untuk membimbing ia dengan baik dan menerima kekurangannya. Oke, siapa sih yang nggak mau menjadi orang yang lebih baik? Apabila ada orang yang menerima kekurangannya, pasti kan kita akan merasa lebih nyaman berada di lingkungan mereka. Tapi orang lain belum tentu merasa nyaman dengan kita. Jangan hanya minta yang lain menerima kekurangan, tapi justru orang tersebut tidak melakukan perbaikan. Dan sebagai atasan, kita tidak memberitahu. Itu justru salah sekali, teman-teman. Baik, kita bisa kunci jawaban di soal kali ini di opsi yang B ya, teman-teman. Dan kita akan move on lagi nih ke soal berikutnya. Anda ditegur Kepala Dinas Kebersihan karena terlambat melaporkan tugas mingguan yang seharusnya diberikan kemarin sore. Tapi Anda lupa karena ada tugas lain dan baru memberikannya siang tadi. Apa yang akan Anda lakukan? Untuk opsi yang A, mengakui kesalahan saya dan tidak mengulanginya lagi. Wah, ini masih hangat sekali dibicarakan tadi di slide awal. Orang yang profesional ketika melakukan kesalahan pasti mengakui apa yang menjadi perbuatannya dan kenapa ini bisa salah tanpa berusaha lebih membela diri. Dan di sini saya juga mengakui kesalahan berarti kan sadar atas apa yang saya lakukan dan tidak mengulanginya lagi adalah janji saya sebagai seorang profesional bahwa saya bisa lebih baik lagi ke depannya. Mungkin saja untuk opsi yang A adalah jawaban yang tepat, teman-teman. Kita lingkari dulu ya, bandingkan dengan opsi B. Introspeksi diri agar pekerjaan saya di kantor selalu baik. Wah, mungkin ini ada yang terkecoh nih di opsi yang B. Menurut teman-teman gimana? Sebetulnya sangat positif sekali karena saya berusaha refleksi diri apa yang salah dari diri saya dan bagaimana pekerjaan saya tetap bisa baik di kantor. Padahal masalah yang ditampilkan di soal adalah tentang keterlambatan tugas dan itu menjadi kesalahan kita. Sedangkan untuk opsi yang B sebetulnya terlalu general karena saya berusaha introspeksi diri supaya pekerjaan saya di kantor selalu baik, tapi tidak menyinggung soal kesalahan di awal. Nah, ini kekurangan di opsi yang D. Hati-hati, karena kalimatnya positif, tapi maknanya tidak relevan. Sedangkan untuk opsi yang C, meminta maaf dan menjelaskan alasan keterlambatan agar transparan. Sebetulnya kita berusaha jujur dan juga menimbang apa yang baik dan benar untuk dikatakan supaya saya tetap jujur pada atasan, transparan atas masalahnya, tapi kan lebih pada membela diri. Padahal di sini dilakukan atas mungkin ya, ada yang sengaja, ada yang tidak, teman-teman. Tapi baiknya sih kita memilih opsi yang A tanpa berusaha membela bahwa, iya Pak, tugas saya banyak, jadi saya lupa nih untuk laporan minggu ini. Ya jangan demikian ya teman-teman, atasan yang biasanya ingin selalu tahu tentang tugas tepat waktu pastinya tidak akan menerima penjelasan seperti itu karena akan membuat kita juga tidak profesional. Sedangkan untuk opsi yang D, jujur pada atasan soal kendala laporan yang dialami. Sebetulnya bukan kendala laporan yang sulit, tapi karena Anda lupa. Nah, itu kan bukan suatu kendala, tapi kesalahan yang dilakukan sendiri. Kalaupun kendala, sebetulnya itu bisa menjadi masalah karena faktor eksternal atau internal saya secara profesional. Sedangkan ini karena lupa, berarti bukan kendala, teman-teman. Tugasnya juga sudah selesai, toh. Nah, untuk opsi D kurang tepat. Untuk yang E, minta maaf demi profesionalitas meski tak sepenuhnya lalai karena saya tetap bertanggung jawab. Cukup hati-hati teman-teman, karena untuk opsi yang E ini sebetulnya mengakui kesalahan bahwa ya saya memang lalai, maka saya harus minta maaf, tapi tidak mengakui sepenuhnya ya justru tidak tepat. Karena kan di soal dijelaskan, Anda lupa. Lupa kan adalah kesalahan kita. Hilaf ya teman-teman, tidak mungkin kita tidak mengakui hal tersebut. Padahal lupa murni karena kita yang tidak ingat sesuatu seperti itu. Baik, kita akan move on lagi ke slide berikutnya, masih tentang profesionalisme.
Saat rapat rutin bersama Kepala Dinas Pariwisata, Anda diminta memberi gagasan yang sesuai dengan topik rapat yang membahas strategi digital marketing untuk beberapa tempat wisata di Kota Bogor. Sebenarnya Anda punya ide yang bagus, tapi tidak pas untuk topik saat ini. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, teman-teman perlu diingat bahwa dalam sikap profesional kita harus bertindak sesuai keadaan. Apabila diminta untuk memberikan ide sesuai bahasan, maka berikanlah yang sesuai. Jangan hanya karena, wah ide saya bagus, walaupun nggak cocok, nggak apa-apa, saya akan tetap katakan. Tidak bisa seperti itu, karena justru akan dipertanyakan kompetensi kita seperti apa, apakah paham masalahnya atau tidak. Nah, untuk opsi yang A, yuk kita lihat dulu. Menyimpan ide tersebut dan memberi pendapat yang sejalan dengan topik bahasan saat ini. Oke, idenya simpan dulu teman-teman. Kita simpan dulu, pikirkan matang-matang. Yang penting adalah bagaimana cara kita merespon permintaan atasan supaya memberikan pendapat yang sesuai topik bahasan. Nah, untuk opsi yang A adalah jawaban yang paling tepat, karena walaupun ide yang kita miliki ini bagus, tapi saya kesampingkan dulu supaya saya memberikan pembicaraan yang tepat dan sesuai. Jadi untuk opsi yang A adalah jawaban dengan poin 5. Yang B, memadukan gagasan tersebut dengan topik saat ini agar lebih inovatif. Siapa sih yang nggak suka sikap yang inovatif dan juga kolaboratif seperti ini pasti akan sangat bagus untuk pekerjaan. Kita akan dinilai sangat visioner, sangat profesional, dan lain sebagainya. Tapi kan tidak selalu tepat ya. Ada kalanya ketika gagasan kita ini tidak sesuai, maka jangan dikatakan. Yang penting adalah kita bertindak sesuai permintaan dan keadaan saat ini. Jadi untuk opsi yang B sebetulnya kurang cocok. Untuk opsi yang C, jujur mengatakan bahwa saya punya ide bagus, tapi tidak pas supaya tetap didengarkan. Mungkin apabila kita minta persetujuan seperti ini, boleh saja ya teman-teman, karena kan kita berusaha meminta pendapat orang lain atas ide kita. Tapi kan tetap tidak sesuai. Yang diminta justru adalah topik rapat yang membahas strategi digital marketing. Bagaimana jika ide bagus saya ini justru berkaitan dengan influencer, dengan hal-hal yang memang bukan strategi digital marketing yang dibutuhkan. Nah, ini justru kurang sesuai juga. Untuk opsi yang D, segera memberi masukan yang menurut saya bagus untuk topik saat ini. Wah, mungkin ada yang terkecoh di opsi yang D ya, teman-teman. Ternyata, untuk opsi yang D kita beri setengah dulu. Kenapa demikian? Karena untuk bagus itu bukan berarti akan sesuai. Jadi bagus harus disertai kesesuaian dengan topik, seperti di opsi yang A, sejalan dengan permintaan topik bahasan. Nah, untuk opsi yang ini ternyata poinnya kecil, tidak akan bicara dulu sampai ide saya sempurna secara menyeluruh. Mau sampai kapan? Apakah atasan harus menunggu hingga besok, lusa, atau bulan depan mungkin karena ide saya belum matang dan belum sempurna? Tidak ada ide yang benar-benar sempurna ketika diminta secara mendadak. Jadi harus mempersiapkan mental dan diri kita ya, supaya memberikan topik yang sesuai, tapi tetap bisa disampaikan dengan baik juga. Oke, teman-teman, untuk soal kali ini sepertinya cukup mudah karena kesesuaian topik bisa dilihat dari kondisinya. Dan kita akan berpindah lagi untuk soal yang terakhir, sepertinya ini di soal profesionalisme, ada yang familiar dengan keadaan seperti ini. Jadi, teman-teman, yuk kita lihat nih. Di sekolah Anda ada peraturan untuk guru yang terlambat datang, maka harus membuat laporan tertulis dan menyerahkannya langsung ke Wakasek untuk persetujuan absen. Hari itu Anda sedang melaksanakan piket dan ada guru yang datang terlambat karena ia harus mengantar ayahnya ke rumah sakit. Tapi ia bersikukuh ingin langsung mengajar karena akan melaksanakan kuis di kelas. Apa yang akan Anda lakukan? Oke, teman-teman yang berprofesi sebagai guru mungkin pernah datang terlambat atau mungkin yang kerja di sekolah pasti tahu sekali situasi seperti ini ya. Nah, sikap profesional kita harus seperti apa? Perlu dilihat bahwa ada aturan untuk guru yang terlambat, maka mereka harus memberikan laporan tertulis. Dan harus berdasarkan persetujuan Wakasek apabila mereka datang terlambat dan harus mengajar. Tapi teman kita mendesak untuk segera mengajar ke kelas tanpa harus mendapat persetujuan atau memberikan laporan. Nah, bagaimana sikap kita? Mungkin agak sedikit sulit dan kita juga berempati karena ia baru saja mengantar ayahnya ke rumah sakit.
Tapi bagaimana nih teman-teman? Apakah pertemanan kita lebih solid ataukah saya lebih patuh pada aturan? Wah, saya bingung harus seperti apa nih. Untuk opsi yang A, membiarkan ia masuk dan langsung mengajar karena urgensinya untuk mengadakan kuis bagi siswa. Oke. Kuis itu sebetulnya cukup penting karena sebagai ulangan atau ujian kecil-kecilan ya untuk siswa. Pasti sudah dijanjikan juga. Tapi apabila langsung membiarkannya karena hanya kuis, berarti kita mendapatkan konsekuensi untuk ikut bertanggung jawab karena melanggar aturan yang ada. Padahal aturannya sudah jelas. Mereka yang terlambat harus memberikan laporan tertulis dan menyerahkannya langsung ke Wakasek. Nah, untuk opsi yang A, pasti melanggar aturan dan tidak profesional. Yang B, menanyakan hal ini pada guru senior, apakah ia bisa langsung mengajar atau tidak. Wah, biasanya yang senior ini kuasanya besar, teman-teman. Banyak ditakuti dan lebih nasihatnya lebih baik ya. Tapi apakah guru senior memang punya wewenang? Padahal aturannya kan diberikan pada Wakasek, bukan bertanya pada guru senior. Mungkin sih sering terjadi di kehidupan kita ya teman-teman sebagai seorang guru, tapi kan tidak sesuai dengan konteks masalahnya. Untuk C, memberinya pengertian bahwa apapun alasannya, peraturan tetap peraturan. Wah, tegas tapi mungkin dibenci banyak orang. Sederhana tapi menyakiti orang lain apabila diberikan kejujuran seperti ini ya. Rule as a rule. Dan bagaimana cara kita menegaskannya? Ya, tetap memberikan pemahaman. Bisa jadi untuk opsi yang C ini sederhana tapi kompleks sekali maknanya. Jadi, kita lihat apakah opsi yang C adalah jawaban yang tepat, teman-teman. Wah, ternyata opsi yang C poinnya memang 5, dan karena kita mendahulukan profesionalitas kita dan tentunya berusaha menjaga prosedur kerja yang ada agar aturan tetap berlaku bagi siapa saja tanpa pandang bulu, tanpa pandang situasinya. Sedangkan untuk opsi D, memberikan penjelasan bahwa ia bisa langsung mengajar jika mendapat izin langsung dari Wakasek. Sebetulnya ini agak sedikit tricky karena memang bisa jadi solusi ataupun alternatif yang cepat ya. Tapi kan memang aturannya adalah membuat laporan tertulis dulu, baru menyerahkannya pada Wakasek dan mendapat persetujuan. Sedangkan di opsi yang D, laporannya diabaikan atau tidak diminta untuk dilakukan. Untuk opsi yang E, poinnya 3. Membantu meringankan dengan menuliskan laporannya karena kondisinya baru saja dari rumah sakit. Wah, ini sebagai teman yang sangat solid, baik hati sekali, teman-teman. Dan tentunya menunjukkan kepedulian kita karena tahu kondisinya seperti apa. Tapi kan yang menjadi tanggung jawab dan tugasnya tetap harus dilakukan. Sekali lagi, peraturan adalah peraturan, prosedur adalah prosedur. Tidak ada hal-hal yang harus kita langgar hanya karena suatu kondisi yang sebetulnya bisa kita selesaikan saat itu. Jadi teman-teman, menjaga profesionalitas juga berkaitan dengan integritas dan kejujuran kita untuk patuh pada aturan dan prinsip yang kuat. Nah, ini adalah soal-soal yang kita pelajari tentang profesionalisme dan mungkin saja teman-teman masih ada yang bingung, tapi saya sarankan untuk dilihat lagi dan dipelajari lagi supaya teman-teman juga bisa berpikir lebih kritis dan bagaimana menyikapi setiap soalnya dengan baik. Jadi pastikan untuk selalu belajar, stay tune untuk video-video selanjutnya dan jangan lupa untuk mengenali setiap materi soalnya ya teman-teman.